Halo, welcome back to my channel, Anak Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Oke, di dalamnya nanti kita akan membahas juga mengenai beberapa jenis teknik sampling yang ada pada saat kita akan mengumpulkan sebuah data penelitian. Oke, kita langsung saja ya pada bagian pertama, pada pengertian. Di sini populasi. Pengertian dari populasi ini merujuk kepada seluruh anggota kelompok yang menjadi perhatian fokus dari seorang peneliti. Oke, jadi bila kita ingin misalkan melakukan penelitian pada tingkatan kelas tertentu, misalkan kelas 12, maka yang menjadi populasi kita adalah seluruh kelas 12. Nah, kemudian akan populasi ini bisa digeneralisasi oleh peneliti dari hasil pengkajiannya. Generalisasi ini yang dimaksud adalah bagaimana kita meramalkan populasi ini dari satu teknik yang namanya sampling pada bagian berikutnya. Oke, kemudian sampel ini adalah beberapa bagian dari populasi yang memuat beberapa individu yang isinya mengandung informasi yang kita butuhkan nanti pada saat kita penelitian. Contoh sampel ini, misalkan kita akan mengambil tadi kita akan fokus meneliti siswa kelas 12 sampelnya ini. Tentunya kita tidak bisa mengambil seluruh kelas 12 yang ada misalkan pada satu kabupaten. Maka kita akan melakukan sampel atau memilih beberapa sekolah yang akan kita tentukan. Dari dalam sekolah itu pula kita tidak akan mengambil semuanya. Kita akan memilih-milih dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Nah, gunanya di sini untuk memudahkan kita memperoleh informasi dari pengkajian subjek yang tidak terlalu sebesar atau istilahnya mumpuni. Dengan adanya subjek yang tidak terlalu besar ini, kita memperoleh informasi yang sangat besar dari hasil penelitian kita mengenai populasi yang akan kita teliti atau fokuskan seperti itu. Nah, berikutnya sampling. Sampling ini sangat penting pada bidang penelitian. Ini merujuk pada proses bagaimana kita menentukan individu yang akan berpartisipasi pada kajian penelitian yang nantinya akan diamati atau diobservasi dan diberikan serangkaian pertanyaan atau kan tes seperti itu. Nah, prosedur sampling ini sangat penting untuk mengetahui berhasil tidaknya atau berkualitas tidaknya data yang kita peroleh. Jika kita menggunakan teknik yang baik dan benar, maka hasilnya pasti akan menghasilkan suatu data yang benar pula. Sementara kalau misalkan hasilnya jelek, maka hasil atau kesimpulan yang kita peroleh itu juga tidak bisa menggambarkan keadaan populasi atau fokus yang akan kita teliti. Nah, di sini sampel yang representatif adalah sampel yang memiliki kesamaan atau ciri atau karakteristik dengan populasi seperti itu. Makanya kalian harus hati-hati dalam memilih sebuah teknik sampling. Oke, seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, terkait dengan populasi. Dalam populasi ini ada yang namanya populasi target dan ada populasi terjangkau. Nah, populasi target ini merupakan populasi yang diharapkan oleh peneliti untuk digeneralisir atau untuk diramalkan. Nah, populasi terjangkau ini merupakan populasi yang dapat digeneralisir oleh peneliti. Nah, adalah populasi yang mampu kita jangkau atau mampu yang kita generalisir, yang mampu kita peroleh datanya seperti itu. Misalkan tadi beberapa sekolah yang akan kita ambil. Kemudian ini contoh pada penelitian. Masalah penelitian contohnya adalah bagaimanakah pengaruh pengajaran berbantu media animasi pada kemampuan membaca siswa kelas 1 dan kelas 2 SD di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, populasi targetnya tentunya semua kelas 1 dan kelas 2 SD di Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Kemudian populasi terjangkau yang mungkin kita bisa jangkau itu tidak bisa seluruh DIY. Makanya populasi yang bisa kita jangkau itu adalah kelas 1 dan kelas 2 di Kecamatan Sleman. Kita ambil satu kecamatan. Nah, kemudian dengan menggunakan sampel tertentu, ini bukan 10% ya. Taruhlah misalkan di sini 20% siswa kelas 1 dan 2 di Kecamatan Sleman DIY. Jadi karena misalkan terlalu banyak, maka kita hanya menggunakan 20% dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Itulah sampel. Sampel diperoleh dari teknik sampling. Oke. Betapa pentingnya sampling ini, maka harus hati-hati dalam menentukan teknik pengambilan sampling. Jadi pada dasarnya sampling ini atau teknik pengambilan sampling ini ada dua garis besar, ada random sampling atau random, ini diacak, bagaimana kita memperoleh satu sampel dengan cara mengacak. Non random sampling ini dengan tidak mengacak. Oke, untuk random sampling ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah simple random sampling, kemudian ada stratified random sampling, kemudian cluster random sampling, dan two-stage random sampling. Oke, untuk untuk non-random sampling ini ada systematic non-random sampling, ada convenience, dan ada purposive. Purposive ya, bukan purposive. Oke, untuk metode random sampling ini, untuk simple random sampling ini merupakan metode yang memungkinkan ya setiap anggota pada populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi semua populasi ini dalam satu populasi yang kita akan teliti itu memiliki peluang, semua individu memiliki peluang untuk kita ambil. Jika sampelnya berukuran besar, metode ini merupakan metode yang sangat cocok digunakan untuk sampel yang representatif atau mewakili populasi yang diinginkan. Di sini contohnya populasi di semua siswa kelas 8 untuk semua sekolah di Kecamatan X. Misalkan terdapat 500 siswa. Jika Anda adalah salah satu dari siswa tersebut, maka kesempatan Anda untuk terpilih semestinya 1 dari 500. Jika prosedur sampling yang dilakukan secara acak, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Oke, semakin besar ukuran sampel, maka semakin representasi pula terhadap populasinya. Artinya semakin banyak data sampel yang kita peroleh dari prosedur sampling simple random sampling, maka dia akan memperoleh data yang hampir mirip dengan populasi. Kemudian bagian berikutnya adalah stratified random sampling. Stratified random sampling adalah proses yang dilakukan kepada subkelompok atau bagian tertentu atau strata tertentu untuk dipilih menjadi sampel dengan proporsi yang sama pada populasi. Ini contohnya pada penelitian, kita ingin mengetahui persepsi mahasiswa tentang penggunaan buku teks yang baru diluncurkan di sebuah daerah. Kita ingin mengumpulkan respon dari siswa baru pada jenjang SMA di daerah tersebut. Di sini peneliti membandingkan prestasi siswa yang menggunakan buku teks baru dengan siswa yang menggunakan buku teks lama. Peneliti percaya bahwa gender atau jenis kelamin adalah salah satu variabel yang mempengaruhi hasil penelitiannya. Jadi di sini dia memutuskan untuk menggunakan proporsi laki-laki dan perempuan yang sama, pada populasinya. Langkah-langkahnya dia bisa melakukan stratified seperti itu. Jadi dengan menggunakan proporsi yang tepat, misalkan di laki-laki itu adalah 30% dan perempuannya adalah 70%, maka dia melakukan stratified, berstrata ya, laki-laki dan perempuan ini dia memiliki nanti proporsi yang sama banyak. Misalkan kita memiliki 100 sampling. 100 sampling dari misalkan 500 yang kita punyai. Di sini proporsi laki-laki 30%, perempuannya tentunya 70 ya. Artinya nanti pada saat kita mau melakukan pengacakan, kita batasi laki-lakinya adalah 30 orang dan wanitanya ada 70 orang.
seperti itu. Sehingga betul-betul proporsi dari populasi ini sudah terwakili, jumlah laki-laki dan perempuan seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ada cluster. Cluster random sampling, jika peneliti ingin memastikan bahwa individu tertentu masuk dalam sampel. Namun kadang-kala hal ini tidak dapat memilih berapa individu ke dalam sampelnya. Misalkan daftar populasi yang akan diteliti tidak terdata dengan jelas, sehingga simple random sampling dan stratified sampling tidak dapat diterapkan. Oke, sebagai contoh untuk cluster random sampling, ini misalkan seorang pengawas ingin mengetahui persepsi guru SD dan SMP tentang tunjangan sertifikasi guru pada kabupaten tertentu. Jika terdapat 10.000 guru SD dan SMP dari 50 sekolah yang ada, tentunya pengawas tersebut tidak mampu untuk melakukan survei ke semua guru karena keterbatasan waktu misalkan. Sehingga ia memutuskan untuk mewawancarai semua guru di sekolah yang ia tentukan sendiri. Guru-guru pada masing sekolah selanjutnya diklasterkan. Peneliti menentukan jumlah guru yang akan dijadikan sampel di setiap sekolah dengan menggunakan tabel acak. Memilih 10 sekolah, 20% dari populasi. Tadi ada 50 sekolah, tinggal 10 ya. Semua guru di sekolah yang dipilih dijadikan sampel dan diinterview. Alternatif ini dipilih oleh peneliti daripada mengunjungi semua sekolah pada daerah tersebut. Jadi dia mengklasterkan. Jadi 20 dari 50 sekolah ini, pertama dia akan acak memilih 20%, ada 10. Kemudian dia akan menginterview seluruh guru yang ada di 10 sekolah tersebut. Tentunya hasil wawancara yang diperoleh ini akan memperoleh sebagian kecil dari seluruh sekolah di daerah tersebut. Tapi bisa jadi pandangan guru terhadap hal yang akan dikaji berbeda di tiap sekolah. Di sini jumlah sekolah semakin banyak persentase yang kita pilih nantinya. Tadi kan di sini 20%, kan misalkan dinaikkan lagi, ini akan lebih memberikan hasil yang lebih efektif untuk cluster. Kemudian ada two stage. Two stage di sini merupakan gabungan dari beberapa, misalkan beberapa teknik sampling. Misalkan stratified dulu, kemudian di cluster, atau cluster dulu, kemudian di simple random sampling, seperti itu. Kemudian untuk non random sampling di sini ada 3 juga. Ada systematic random, non random sampling, kemudian ada convenience dan purposive. Oke, untuk systematic sampling metode ini yang pertama ini menyarankan untuk individu pada urutan tertentu dipilih menjadi sampel. Misalkan dalam 5.000 orang populasi akan dipilih 500 orang menjadi sampel. Peneliti akan memilih di setiap 10 nama. Oke, jadi setiap 10 nama akan orang ke-10, kemudian dilangkahi lagi 10 berikutnya sampai memperoleh jumlah 500 orang seperti itu. Misalkan seorang kepala sekolah akan melakukan survei kepada 1.000 siswa tentang menu yang disajikan di kantin. Terdapat daftar nama siswa yang akan diurutkan berdasarkan abjad dan memilih satu orang dari misalkan 10 untuk dijadikan sampel. Untuk menghindari bias, ia mengundi nomor 1 sampai dengan 10, kemudian mengambil satu angka secara acak untuk menghindari bias. Kemudian dia tandai, kemudian dilakukan repetisi atau pengulangan. Misalkan diperoleh angka 3, maka data berikutnya adalah orang yang ke-13, data berikutnya adalah orang yang ke-23, sehingga diperoleh 100 siswa sebagai sampel untuk diinterview. Oke, itu untuk gambaran systematic sampling. Artinya di random dulu, kemudian di sistematisasi. Kemudian untuk data berikutnya ada convenience sampling. Convenience sampling ini seringkali sulit bagi peneliti untuk memilih sampel baik secara acak maupun secara sistematis. Maka kondisi peneliti ini akan menggunakan yang namanya convenience sampling. Oke, dengan cara memilih sampel dari kelompok individu yang mudah. Oke, convenience yang mudah bagi peneliti untuk peroleh. Oke, contoh dari convenience sampling ini
adalah misalkan kita ingin mengetahui persepsi siswa tentang pelayanan makanan di sebuah warung makan. Oke, di sini manajer kantin ini akan berdiri di depan pintu pada hari tertentu dan menginterview 50 siswa orang yang telah berbelanja di warung tersebut. Jadi siapa saja yang datang, oke, pada waktu itu dia menjadi sampel. Karena agak susah misalkan memperoleh orang pada waktu bersamaan. Kemudian contoh juga, seorang guru BK akan mencari siswa yang datang konsultasi tentang rencana karirnya di masa depan. Oke, jadi yang datang saja yang diwawancarai. Maka ini disebut dengan confidence atau kebetulan ya yang pada saat itu. Contoh yang lain, seorang reporter berita bertanya kepada orang yang lewat tentang pembangunan stadion bola di pinggiran kota. Jadi dia bertanya pada siapa saja yang tinggal yang datang seperti itu, karena dia tidak bisa melakukan secara acak maupun dengan melakukan secara sistematik. Itu adalah beberapa contoh untuk confidence. Berikutnya adalah purposive sampling. Purposive sampling ini kadangkala peneliti mengambil sampel berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang populasi dan juga beberapa pertimbangan tertentu seperti penilaian pribadi. Peneliti menganggap bahwa dia menggunakan pengetahuannya tentang populasi untuk meneliti dan menentukan sampel tertentu yang dianggap representatif atau tidak. Berikut ada contohnya. Contoh kasus untuk penelitian yang melibatkan purposive non-random sampling adalah jika seorang guru IPS kelas 8 misalkan memilih 2 siswa dengan nilai rata-rata tertinggi di kelasnya, 2 orang yang memiliki nilai rata-rata sedang, dan 2 siswa lainnya dengan rata-rata rendah. Dengan sampel yang telah dipilih ini, dia akan mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang diskusi kelas yang dimasukkan ke agenda rutin di kelas. Sampel ini dianggap representatif, mampu memberikan pandangan tentang hal itu. Jadi dengan tujuan tertentu, si peneliti sudah tahu karakteristik dari kelas. Dia akan mengambil 6 orang, oke, namun tidak bisa merandom. Dia harus menggunakan pengetahuan tertentu bahwa orang ini kemampuannya tinggi, orang ini kemampuannya sedang, dan kemampuan rendah. Kemudian contoh lain, ada seorang mahasiswa ingin mengetahui bagaimana pensiunan pada usia 65 tahun ke atas menikmati masa keemasannya. Telah diberitahukan kepada profesornya bahwa seorang ahli Manula membuat sebuah panti jompo untuk lansia dengan orang yang ada di sana berasal dari pensiun 60 tahun ke atas, berbagai macam latar belakang dan pekerjaan di masa lalu. Dia memutuskan untuk menginterview 50 orang itu. Di sini dia tidak melakukan istilahnya random sampling maupun sistematik ataupun confidence, tapi dia akan mengambil berdasarkan pengetahuan awal yang dia peroleh bahwa di sebuah panti jompo itu ada subjek yang memang betul-betul sesuai dengan fokus penelitiannya. Jadi istilahnya dia memiliki informasi awal mengenai sampel atau populasi yang akan diambil. Selanjutnya dia akan menggunakan sampel itu sedalam penelitiannya. Oke, ini ada beberapa karakteristik dan kelebihan dari beberapa teknis sampel. Yang pertama adalah simple. Karakteristiknya sampel random sampling ini adalah setiap anggota pada populasi memiliki kesempatan yang sama dan bebas untuk dipilih. Kelebihannya pada sampel yang besar, cukup besar, banyak, maka akan diperoleh hasil yang representatif. Oke, jadi pada saat sampelnya berukuran besar, maka hasilnya lebih representatif. Namun kalau misalkan kita tidak bisa menjangkau yang besar, maka kita gunakan yang agak kecil. Itu bisa juga, namun hasilnya agak kurang representatif kalau kita menggunakan random sampling. Oke, stratified ini membagi beberapa subkelompok dari suatu populasi atau strata tertentu dan memiliki proporsi yang sama. Oke, intinya di sini adalah proporsinya sama dengan populasi. Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 memiliki proporsi tertentu, maka nanti sampelnya harus sama atau proporsinya sama dengan populasi. Oke, di sini meningkatkan kemungkinan keterwakilan. Di sini kata kunci untuk stratified adalah keterwakilan populasi, khususnya jika sampel yang digunakan tidak terlalu besar. Seperti itu untuk
kasus yang tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan stratified, oke, dengan mempertimbangkan proporsi untuk mewakilkan populasi. Seperti itu. Untuk cluster, memilih beberapa kelompok sebagai sampel unit daripada menggunakan beberapa individu. Jadi dia membagi-bagi, memilih beberapa kelompok ini, kemudian sebagai sampel unit, dan tidak menggunakan beberapa individu daripada menggunakan individu. Artinya cluster-cluster atau beberapa kelompok-kelompok ini nanti akan di random, kemudian dia menggunakan semua populasi orang yang ada pada kelompok-kelompok tertentu untuk dijadikan sampel. Ini dapat digunakan untuk sampel populasi skala dan dapat dikelompok-kelompokkan. Ini tidak memakan waktu yang lama. Jadi misalkan ada cluster dalam misalkan pendidikan, ada wilayah tertentu, maka kita membagi berapa wilayah ini, kemudian kita random, maka akan terpilih misalkan dari 10 kita ambil 3. Dari tiga kelompok ini kita akan mewawancarai semua guru, misalkan guru matematika atau guru IPS pada wilayah tersebut. Oke, two stage ini seperti yang saya katakan bahwa karakteristiknya adalah menggabungkan cluster random sampling dengan simple random sampling. Contohnya ya, menggabungkan kedua buah ini. Kalau misalkan three stage bisa jadi menggabungkan ketiganya. Oke, ini untuk menghemat waktu dan tenaga serta jumlah sampel yang didapat ditentukan untuk masing-masing kelompok. Oke, ini gambaran untuk random sampling. Untuk sampel random sampling ini kita bisa mengambil, ini semua anggota dari populasi ini memiliki peluang yang sama untuk diambil menjadi random, untuk menjadi sampel. Oke, kita ambil misalkan tadi, kita ambil H, kemudian kita acak lagi, kita peroleh Y, kita peroleh P, dan seterusnya. Untuk stratified, gambarnya seperti ini. Pada kelompok tertentu ada 25%, pada kelompok tengah ada 50%, dan kelompok bawah ada 25%. Selanjutnya untuk teknik samplingnya kita harus memilih atau mengacak, mengambil misalkan 2 dari sini. Kita ambil 4 dari sini dan 2 dari bawah juga. Tentunya pengambilan sampel untuk masing-masing cluster ini, sub kelompok ini tentunya harus proporsi. Hasilnya ini juga 25%, 50, dan 25%. Seperti itu. Kemudian untuk cluster, di sini dalam sebuah populasi ada beberapa kelompok-kelompok ataukah cluster-cluster dari sebuah populasi. Di sini yang diacak ini bukan individu tapi kelompok-kelompok ini. Dari misalkan ada 1, 2, ada kurang lebih 9, ini diacak dapat 3, diperoleh QR diambil semua, CD diambil semua, FG diambil semua. Jadi yang diacak adalah kelompoknya, sementara orang-orang di dalamnya atau individunya diambil menjadi sampel. Kemudian untuk yang bertingkat ya, two stage di sini, yang pertama-tama dia melakukan teknik cluster random sampling, dia peroleh 3, kemudian dia peroleh 3 lagi dengan menggunakan teknik random sampel dari individu ini, di random lagi. Seperti itu gambaran untuk pengambilan sampling untuk teknik acak atau teknik random sampling ya, seperti itu. Ini ada beberapa contoh tadi secara visual. Selanjutnya untuk non-random sampling, ada sistematik. Karakteristiknya ini individu pada urutan tertentu dipilih menjadi sampel berdasarkan daftar populasi. Tentunya penentuan sampel jadi lebih mudah dan teratur. Ini intinya dia teratur. Kemudian convenience atau penentuan sampel secara kebetulan, ini penentuan sampel dari individu mudah dijangkau oleh peneliti untuk dikaji. Jadi semudah-mudahnya siapa yang diperoleh itu yang jadi sampel. Untuk kasus yang mendesak tentunya pemilihan sampel ini dapat dijadikan pertimbangan. Sampel ditentukan berdasarkan asas ketersediaan. Intinya ini kemudahan. Kemudian purposif, sampel dari individu memiliki karakter atau kualifikasi tertentu, ditentukan berdasarkan pertimbangan dan info sebelumnya. Jadi ada pertimbangan tertentu untuk purposif ini. Kemudian kelebihannya ada informasi dalam pertimbangan peneliti, memudahkan dalam menentukan individu untuk dijadikan sampel, seperti itu. Untuk gambaran seperti ini.
Untuk convenience non random sampling ini berdasar atas kemudahan. Ini yang diperoleh, yang mudah dia peroleh ini adalah ini, itu semua yang diambil. Kemudian spesial untuk purposif, ini memperoleh sampel dengan kondisi khusus. Oke, dia khusus. Misalkan dalam satu populasi dia hanya ingin misalkan mengambil yang pernah, contoh kasus ya, yang pengguna narkoba. Jadi yang diperoleh untuk ini adalah yang menggunakan narkoba saja yang dijadikan sampel. Jadi tidak semua orang dalam wilayah tertentu itu. Misalkan apa lagi? Misalkan manula tadi, orang tua. Jadi tidak semua diambil, cuma orang tua saja. Kemudian sistematik seperti ini. Data diurut, kemudian kita peroleh data tertentu, data awal, kemudian kita ambil kelipatan-kelipatannya. Nah, inilah sistematik. Oke, untuk samplingnya. Oke, sebagai kesimpulan, pada dasarnya untuk pengambilan sampel dilakukan untuk menjawab segala keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga maupun materi. Jadi silahkan digunakan untuk teknis samplingnya yang memudahkan kalian untuk menghemat waktu, tenaga, dan materi. Namun harus perlu kalian ketahui bahwa penentuan sampling ini harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, tidak menggunakan semaunya saja. Sesuaikan karakteristik penelitian saudara sebagaimana penjelasan yang kita lakukan tadi. Berikutnya hasil berupa informasi data yang diperoleh dari sampel diharapkan memiliki kesamaan atau representatif dengan populasi. Kemudian semua peneliti harap mampu mengeneralisir atau meramalkan temuannya, memberikan gambaran secara utuh temuannya dengan tepat pada populasi. Kemudian setidaknya ada dua hal yang perlu dipastikan oleh peneliti untuk melakukan generalisasi sampel populasi, yakni kemampuan peneliti memahami karakteristik sampel dan kondisi lingkungan pada saat melakukan penelitian. Oke, sekian materi mengenai populasi sampel yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like dan di share kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa ya untuk di subscribe. Saya tunggu subscribe-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.